Temennya di ru'yah, ini kamu saya ru'yah, dibacakan Al-Fatihah, lalu reaksi kesurupan. Harimau menerkam mangsa. Nah, njuk piye? Nah. Intinya semua orang bisa meru'yah diri sendiri maupun orang lain. Yang penting paham cara menyadarkan. Karena nanti kalau sudah reaksi nyadar kira iso ya mumtah. Temennya di ru'yah, ini kamu saya ru'yah, dibacakan Al-Fatihah, lalu reaksi kesurupan. Harimau menerkam mangsa. Nah, njuk piye? Nah, maka perlu paham cara menyadarkan orang kesurupan. Saya kasih tahu 3 trik menyadarkan orang kesurupan. Ya, 3 aja ya. Tapi ingat, ini sadar belum tentu sembuh. Jadi sadar belum tentu sembuh. Cara yang pertama itu adalah ambil 3 jari di bawah daun telinga seperti ini, 3 jari. Lalu yang sejajar dengan telinga belakang sini di bagian bawah sini, ya. Yang sejajar dengan garis telinga ini belakang. Kelihatan ya? Nah, lalu kemudian ditekan pakai jari, 2 jari. Nah, ambil 3 jari di bawahnya ini. Lalu kemudian ini garis belakang. Tekan di sini kanan kiri. Nekennya seperti ini. Tekan kanan kiri. Pakai 1 jari saja. Ditekan pakai 1 jari. Ditekan dengan kuat. Tapi ojo kuat-kuat banget. Nah, jadi kuat yang terukur. Sambil dipanggil namanya. Ditarik kejut, insya Allah sadar. Saya kayaknya butuh peragaan. Nih siapa yang mau jadi artisnya nih? Ustadz, sini Ustadz. Nah, Ustadznya tadi bahan peragaan. Nggak apa-apa. Supaya nanti kalau misalnya bisa meru'yah sendiri. Nah, ini. Nah, ditekan di sini. Ya. Pada saat ditekan agak kuat. Lalu ditarik kejut. Panggil namanya. Ustadz, Ustadz. Tapi nek Ustadz kesurupan ya rodok saru ya. Ya. Itu cara yang pertama. Tapi cara ini berbahaya kalau kita tidak terbiasa, karena kalau terlalu ke depan nanti bisa mati. Karena ini tulang leher. Maka kalau misalnya tidak mau pakai cara ini, ada cara yang kedua. Ini cara yang lebih mudah. Cara yang kedua, saya butuh artis lagi, tapi jangan Ustadz, karena kalau Ustadz untuk peragaan kau ini orang wangun. Enggak apa-apa. Oh iya, berbaring Ustaz. Nah, jadi baringkan pasiennya, ya. Baringkan pasiennya. Nah, ini nyun sewu. Ini ujung pundak. Nyun sewu bagian tengah ini apa namanya? Yang hitam-hitam? Apa? Yang hitam-hitam. Nah, puting. Nah. Apa jenenge? Iya, itu ya. Jadi ini bagian sudut sama bagian puting ada di sini. Maka ambil garis tengahnya, pas tengahnya ini. Ini sudut, ini puting, ambil pas tengahnya. Lalu ditekan pakai jempol. Tekan sekuatnya. Panggil namanya, Ustadz, Ustadz, loroi. Nah, insya Allah sadar. Jadi kalau misalnya teman-teman ada orang misalnya ngereok, kok kesurupan ndak sembuh-sembuh, nah, itu ndak perlu diru'yah. Tekan saja bagian sini sak kuat-kuatmu, nah, sak rosomu. Nah, ingat antara pundak sama pas tengah. Ini khusus laki-laki nangani laki-laki, perempuan nangani perempuan. Kalau laki-laki nangani perempuan tidak direkomendasikan. Ya. Jadi jangan sampai salah. Maka itu ditekan kuat-kuat. Ingat, pakai jempol aja, ditekan kuat-kuat, panggil namanya, insya Allah sadar. Ini baru menyadarkan. Ini baru menyadarkan. Jadi belum hilang jinnya, tapi baru menyadarkan. Kalau cara yang kedua ini ternyata teman-teman misalnya kesulitan karena jenengan laki-laki pasiennya perempuan, atau jenengan perempuan pasiennya laki-laki, ini agak kesusahan, maka bisa pakai cara yang ketiga. Ini jangan dipakai kecuali terpaksa nih. Pakai cabai rawit. Jadi pakai cabai rawit.
Yang paling pedes, cari yang paling pedes. Insya Allah ibu-ibu dapur sudah paham mana cabai yang pedes dan yang tidak. Cari cabai rawit yang paling pedes, dibelah, dibuka, buka mulutnya, masukkan ke mulutnya, kunci. Kira-kira 1 atau 2 menit sadar. Ya. Jadi ini cara yang ekstrim. Tapi ini saya bilang jangan dipakai kecuali terpaksa, karena begitu sadar dia ngamuk-ngamuk. Karena kepedesan. Jadi mudah ya. Ini 3 trik cara menyadarkan orang kesurupan. Yang pertama, ditekan di bawah telinga. Ini cara yang agak sulit, dan ini kalau salah bisa fatal. Kalau pas kena sini, wamah mati. Ini bahaya. Maka bisa pakai cara yang kedua, dengan catatan jenis kelaminnya sama dengan jenengan. Antara sudut dengan apa? Saya lain nyebut ki rodok kangelan nih. Lalu ditekan aja di sini, tekan yang kuat-kuat. Itu pasti loro itu. Tekan yang kuat-kuat, panggil namanya, insya Allah sadar. Tetapi ternyata dia beda jenis dengan kita. Padahal wis 3 jam 4 jam durung sadar. Bilang saja sama ibu dapur, sediakan cabai rawit. Suruh nyediain 3. Antisipasi kalau yang pertama gagal. Loh kok bisa gagal? Bisa saja pas mau dimasukin ngamuk. Mah cabai ini tekan ngendi-ndi. Maka belah lagi yang kedua, masukkan. Bisa jadi yang kedua juga gagal. Kenapa? Begitu dimasukkan disemprotkin anggone jenengan. Maka masih ada cadangan cabai yang ketiga. Nah, karena tadi tahu nyemprot langsung ditutup. Nah, sehingga belajar dari pengalaman sebelumnya. Tunggu saja 1-2 menit sambil dipanggil-panggil namanya, insya Allah sadar. Ini cara menyadarkan. Bisa mengerti nggih? Ini biasanya ilmu seperti ini kalau training ruqyah syariah di hotel bayarnya 500.000. Nah, di sini gratis ya, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan amal jariah dari teman-teman sebar ya.